Sejarah Kota Gorontalo. Menurut sejarah, Jazirah Gorontalo terbentuk kurang lebih 400 tahun lalu dan merupakan salah satu kota tua di Sulawesi selain kota Makassar, Parepare, dan Manado. Gorontalo pada saat itu menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam di Indonesia Timur, yaitu dari Ternate, Gorontalo, dan Bone. Seiring dengan penyebaran agama tersebut, Gorontalo menjadi pusat pendidikan dan perdagangan masyarakat di wilayah sekitar, seperti Bolang Mongondo, Buol Toli-Toli, Luwuk Banggai, Donggala, bahkan sampai ke Sulawesi Tenggara. Gorontalo menjadi pusat pendidikan dan perdagangan karena letaknya yang strategis menghadap Teluk Tomini dan Laut Sulawesi. Pada dasarnya, masyarakat Gorontalo mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi. Indikatornya dapat dibuktikan yaitu pada saat Hari Kemerdekaan Gorontalo, yaitu pada tanggal 23 Januari 1942, saat dikibarkan bendera merah putih dan dinyanyikan lagu Indonesia Raya. Padahal, saat itu negara Indonesia sendiri masih merupakan mimpi kaum nasionalis, tetapi rakyat Gorontalo telah menyatakan kemerdekaan dan menjadi bagian dari Indonesia. Selain itu, pada saat pergolakan PRRI Permesta di Sulawesi Utara, masyarakat wilayah Gorontalo dan sekitarnya berjuang untuk tetap menyatu dengan negara Republik Indonesia dengan semboyan sekali ke Jogja tetap ke Jogja, sebagaimana pernah didengungkan pertama kali oleh Ayuba Wartabone di Parlemen Indonesia Timur ketika Gorontalo menjadi bagian dari negara Indonesia Timur. Sebelum masa penjajahan, keadaan daerah Gorontalo berbentuk kerajaan-kerajaan yang diatur menurut hukum adat ketatanegaraan Gorontalo. Kerajaan-kerajaan itu tergabung dalam satu ikatan kekeluargaan yang disebut Pohalaa. Kedudukan kota kerajaan Gorontalo mulanya berada di Kelurahan Hulawa, Kecamatan Telaga sekarang, tepatnya di pinggiran Sungai Bolango. Menurut penelitian, pada tahun 1024 Hijriah, kota kerajaan ini dipindahkan dari Kelurahan Hulawa ke Dungingi, Kelurahan Tuladengi, Kecamatan Kota Barat sekarang. Kemudian, di masa pemerintahan Sultan Botutehe, kerajaan ini dipindahkan dari Dungingi di pinggiran Sungai Bone ke salah satu lokasi yang terletak antara dua kelurahan, yaitu Kelurahan Biawao dan Kelurahan Limbabe. Dengan letaknya yang strategis yang menjadi pusat pendidikan dan perdagangan, serta penyebaran agama Islam, maka pengaruh Gorontalo sangat besar pada wilayah sekitar, bahkan menjadi pusat pemerintahan yang disebut dengan Kepala Daerah Sulawesi Utara, yang meliputi Gorontalo dan wilayah sekitarnya. Sistem pemerintahan. Pemerintahan di daerah Gorontalo pada masa perkembangan kerajaan-kerajaan adalah bersifat monarki konstitusional, yang pada awal mulanya pembentukan kerajaan-kerajaan tersebut berakar pada kekuasaan rakyat yang menjelmakan diri dalam kekuasaan Linullah, yang sesungguhnya menurutkan asas demokrasi. Organisasi pemerintahan dalam kerajaan terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, Buatula Bantayo, dikepalai oleh Bate yang bertugas menciptakan peraturan-peraturan dan garis besar tujuan kerajaan. Yang kedua, Buatula Bubato, dikepalai oleh Raja dan bertugas melaksanakan peraturan serta berusaha mensejahterakan masyarakat. Yang ketiga, Buatula Bala, yang pada mulanya dikepalai oleh Pulubala, bertugas dalam bidang pertahanan dan keamanan masyarakat. Pada tahun 1824, daerah Limolo Pohalaa telah berada di bawah kekuasaan seorang asisten residen di samping pemerintahan tradisional.
Pada tahun 1889, sistem pemerintahan kerajaan dialihkan ke pemerintahan langsung. Pada tahun 1911, terjadi lagi perubahan dalam struktur pemerintahan daerah Limolopuhalaa yang dibagi atas 3 onderafdeling, yaitu onderafdeling Kuandang, onderafdeling Bualemo, dan onderafdeling Gorontalo. Selanjutnya pada tahun 1920 berubah lagi menjadi 5 distrik, yaitu distrik Kuandang, distrik Limboto, distrik Bone, distrik Gorontalo, dan distrik Bualemo. Kemudian pada tahun 1922, Gorontalo ditetapkan menjadi 3 afdeling, yaitu afdeling Gorontalo, afdeling Bualemo, dan afdeling Buol.